Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin walladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnatun yastajannu bihal 'abdu minan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat Ar-Risalah dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa Allah anugerahkan keberkahan dunia akhirat. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillah. Kita sama-sama panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Rahmah, yang telah memerintahkan kita untuk beribadah dengan penuh istiqomah, yang mentakdirkan kita dari rumah menuju Ar-Risalah untuk thalabul ilmi dengan lillah agar hidup terarah dan penuh berkah. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mempunyai sifat fatonah, yang tidak pernah lelah untuk berdakwah agar umatnya tetap teguh dalam berakidah, sehingga menjadi umat yang qanaah, tidak resah dengan yang namanya rupiah. Yang penting kita semua bisa ziarah ke Mekah dan Madinah melalui Ar-Risalah. Hadirin sahabat Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di era majunya zaman, manusia semakin edan, lupa daratan, lupa Tuhan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Karena banyaknya manusia yang lemahnya iman, sehingga banyak yang terbujuk dengan rayuan setan, yang mana adalah setan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa melawan musuh kita yang disebut dengan setan? Islam adalah agama yang fitrah, di mana mengajarkan cara-cara memerangi hawa nafsu bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, apalagi dengan bom. Tapi cara efektif Islam mengajarkan cara berperang, memerangi hawa nafsu, diantaranya adalah dengan berpuasa. Puasa bukan hanya saja obat peredak hawa nafsu, tapi puasa juga adalah tameng bagi manusia dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamas siyamu junnatun yastajannu bihal 'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng baja, pelindung manusia dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah momentum untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita bisa lebih sabar ketika menerima ujian, lebih ikhlas lagi ketika mendapatkan cacian atau makian. Karena keikhlasan yang dibentuk dengan puasa, kesabaran yang dibentuk dengan puasa, maka Allah akan balas dengan sebaik-baik pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam hadis qudsi, siyamuli wa ana ajazi. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di sini tidak digambarkan pahala puasa.
Kenapa? Contoh, ketika ada orang berkata, Mas, Mbak, kamu kerja dengan saya gaji sebulan 5 juta. Itu jelas ketahuan gajinya sebulan 5 juta. Maka manusia itu punya sifat kong kali kong. Biasanya kalau ada bos lebih bagus kerjanya, tapi kalau tidak ada bos biasa-biasa saja. Lalu ketika ada orang yang berkata lagi, Mas atau Mbak, kamu kerja dengan saya, urusan gaji nanti saya yang atur. Maka dengan cara seperti ini, kita kerja akan lebih hati-hati. Bisa saja gaji kita 5 juta kalau kerjanya bagus atau biasa-biasa saja. Atau mungkin gajinya akan lebih dari itu kalau kerjaannya maksimal. Sebaliknya, jika kerjaannya tidak memuaskan atau tidak maksimal, maka bisa gajinya tidak akan diberikan. Dengan tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa, justru menjadikan sugesti untuk kita agar kita bisa menjalankan ibadah puasa yang lebih baik, yang lebih maksimal. Karena puasa juga adalah kewajiban yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, semoga di bulan puasa yang mulia ini kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa keliling Ka'bah. Jika mau bisa berdakwah, ayo belajar ke Ar-Risalah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.